Selamat sore sahabat Ins Garden dimanapun Anda berada. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan yang kalian sudah berikan kepada kami. Pada kesempatan ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena saya jarang sekali memposting video karena kesibukan saya yang luar biasa. Tapi pada kesempatan ini ada satu hal yang akan saya sampaikan, mungkin akan sangat bermanfaat terutama bagi para petani jeruk sitrus. Ya, sebelum saya menuju ke pembahasan, mari kita mengamati pohon jeruk Lemon California yang saya sudah besarkan kurang lebih 3 tahun di dalam tabung pot. Ya, ayo kita lihat bersama-sama. Gimana? Sekarang kalau kita perhatikan, pohon jeruk ini umurnya sudah 3 tahun. Ada di tabung pot. Kelihatannya masih normal, bunganya masih banyak, buahnya, dan berapa hari yang lalu kita juga masih panen-panen. Bunganya banyak sekali sekarang. Tetapi sekarang kita perhatikan pada batang. Dan ada beberapa rantai yang sudah mulai mengering seperti ini. Sekarang kita perhatikan batangnya. Ya, ini dia batangnya. Jadi dia mengeluarkan getah yang padat, bening, lengket seperti ini. Inilah yang disebut dengan blendok, penyakit blendok. Dan ini kalau dibiarkan 1 bulan lagi sudah akan mati pohon ini. Kasihan. Jadi blendok ini menyerang biasanya pada batang tanaman. Ini sudah semuanya kena. Dia mengeluarkan getah yang seperti ini. Dan ini sebenarnya sudah cukup terlambat, tapi jangan khawatir dengan mempergunakan kunyit aloe vera. Kalau ada air kelapa, itu obat yang sangat mujarab yang bisa menyembuhkan tanaman ini kembali dan akan bisa berproduksi seperti biasa. Ini masih sehat, ini juga terjadi di batangnya sudah mati. Maaf ini karena pagi direfleksi oleh sinar. Sudah banyak yang terjadi pada batang bawah juga sudah terjadi di sini. Jadi kalau sahabat memiliki tanaman yang seperti ini jangan dibiarkan karena penyakit ini akan membunuh tanaman ini dengan pelan-pelan. Dengan terjadi infeksi di sini, berarti aliran nutrisi dari dalam tanah naik ke pohon, kemudian ke daun untuk memproduksi bunga dan buah, itu akan terhambat. Begitu juga penyerapan zat-zat yang dari udara, seperti fotosintesis, nitrogen yang dari udara, ke batang, ke akar ini juga akan terhambat. Maka ini perlu diobati dengan segera. Ini sudah parah ini. Sudah banyak ini gini. Jadi kita sudah melihat bersama kondisi pohon jeruk itu. Ya, terutama penyakit ini banyak sekali timbul pada pohon jeruk, khususnya jeruk yang berjenis citrus seperti lemon California, Australian lemon, atau yang lemon lokal juga sering mengalami pembusukan pada batangnya. Penyakit ini yang disebut dengan blendok atau diplodia. Penyakit ini disebabkan karena patogen, yaitu jamur Phytophthora yang menyerang batang itu. Biasanya gejalanya akan muncul setelah tanaman ini cukup rusak. Artinya kondisinya sudah rusak, baik akar maupun batangnya. Jadi dia baru muncul. Makanya kita sebagai petani atau yang memelihara jenis citrun itu sebaiknya mengamati kalau ada batang-batang yang kering, yang disebut dengan yang kering, kemudian ada blendok yang jenis kering, kemudian ada yang basah, dia akan mengeluarkan cairan dari batangnya. Pada saat itu kita harus sudah melakukan attention atau terapi yang benar pada tanaman ini. Ya, bahan-bahan yang akan kami pergunakan, dekatkan sini. Bahan-bahan yang akan kami pergunakan yaitu ini aloe vera.
Jadi tanaman ini sangat mujarab dan memiliki kandungan yang luar biasa baik untuk manusia maupun untuk tanaman. Kemudian kita akan mempergunakan kunyit, yaitu turmeric ini. Turmeric ini juga 100% dia adalah medicine. Kemudian kita mempergunakan air kelapa. Ini air kelapa yang saya ambil dari ini yang kelapa yang bekas terpakai. Jadi sudah kepakai, saya pecahkan. Ini masih ada satu lagi, ini airnya. Jadi karena blendock itu merupakan penyakit yang diakibatkan oleh patogen jamur, maka kita mencari bahan-bahan yang anti terhadap jamur, yaitu diantaranya ini kunyit, kemudian ini ada aloe vera, kemudian air kelapa. Jadi air kelapa ini sangat bagus untuk mengatasi penyakit yang diakibatkan oleh jamur atau bakteri. Karena kita pun tidak tahu persis 100% apakah blendock atau Dysphodia ini diakibatkan oleh jamur atau bakteri. Jadi ini luar biasa. Kemudian turmeric juga luar biasa, aloe vera. 3 bahan ini yang akan kita pakai secara bergantian. Jadi cara pakainya, ini kunyit yang sudah saya lebih mempergunakan diulek daripada di blender. Kalau di blender dengan air kelapa. Tapi kalau diulek dia tidak akan dicampur dengan air. Jangan dicampur dengan air supaya konsentrasinya tinggi. Ya, kemudian ini aloe vera, ini pisau yang akan kita pakai. Kita cukup belah begini saja. Kemudian untuk mengaplikasikan kita perlu sarung tangan yang tebal sedikit. Ya, bagaimana proses aplikasinya? Mari kita saksikan bersama-sama. Ini kita pakai cara yang simple, diulek aja. Karena kalau di blender ada tambahan air, berarti mengurangi konsentrasi properti yang ada dalam kunyit. Ulek atau diparut. Jadi langkah pertama sekarang kita bersihkan dengan tanah dulu. Cari tanah yang di sekitar sini aja. Digosok. Terutama di sekitar batang ini. Setelah itu pakai air kelapa ini yang tadi, kemudian baru digosok dengan kunyit. Setelah itu kita gosokkan ini aloe vera. Gosok sampai bersih. Ya. Kemudian kita akan mengulang lagi 3 hari lagi. Karena ini sudah cukup parah. 3 hari lagi kita ulang lagi.
Memang untuk melakukan lebih baik di pagi hari karena dia cepat kering nanti. Jadi usahakan tidak kena air hujan. Kalau pada saat hujan ya ditutup dengan plastik dulu. Rangkum kembali. Jadi penyakit blendok itu cukup berbahaya bagi tanaman jeruk. Inilah yang merupakan momok atau musuh yang besar untuk tanaman jeruk sitrus. Tapi sebenarnya juga bisa menyerang jenis-jenis tanaman yang lain. Jadi tadi sudah kita saksikan bersama. Jadi aplikasinya kita bersihkan dulu dengan tanah. Itu langkah pertama, pembersihan dengan tanah. Setelah dibersihkan dengan tanah, kalau tidak ada tanah boleh pakai sekam bakar atau abu, boleh untuk membersihkan. Setelah dibersihkan, kita siram dengan air kelapa ini. Jadi air kelapa yang dipakai, kemudian baru digosok dengan kunyit. Jadi gosok, pergunakan sarung tangan yang lebih tebal karena menggosoknya cukup keras. Setelah itu baru gosok dengan aloe vera. Kalau kondisinya cukup parah, aplikasikan 2 kali. Jadi 3 hari setelah itu. Kemudian pada saat aplikasi jangan sampai kena hujan. Kalau tahu itu kondisinya hujan, sebaiknya ditutup dengan plastik. Kemudian karena patogen yang menyerang tanaman itu adalah jamur, berarti kondisi tanaman itu perlu diperhatikan. Misalnya, jangan terlalu basah atau menyiramkan POC yang belum matang. Jadi kondisi medianya tidak boleh terlalu basah. Karena nanti kalau terjadi tekanan udara yang terlalu dingin dan panas, itu juga akan menimbulkan patogen jenis jamur itu akan tumbuh kembali. Jadi meskipun dia terserang blendok, ini buahnya masih bagus karena ini sudah aplikasi kedua ini. Lihat buahnya masih subur dan buah yang pertama itu sudah dipanen, ini masih buah yang kedua. Karena aplikasi pertama itu di bulan Juni. Sekarang bulan 9, 3 bulan yang lalu. Jadi masih panen dia, masih lumayan bagus kondisi pohonnya. Ya, minta maaf sedikit karena suaranya berisik banget karena ada proyek di depan rumah. Jadi itu yang saya bisa berikan penjelasannya tentang penyakit blendok. Jadi penyakit blendok itu bisa menyerang tanaman apa saja, terutama yang berbatang keras, seperti sampai juga yang berbatang lunak seperti pohon pisang. Cuma blendok yang disebabkan oleh patogen atau jamur ini sering dia berafiliasi dengan patogen lain sehingga menyebabkan penyakit lain seperti pada pisang yang disebut dengan Fusarium. Jadi pada pisang atau yang namanya diserang oleh Fusarium juga bisa diobati dengan cara ini. Tapi caranya berbeda. Nanti bagaimana caranya saya akan sampaikan mengenai tutorial bagaimana mengobati pohon pisang yang kena layu Fusarium. Ini menjadi momok bagi para petani pisang. Jadi pada kesempatan ini saya fokuskan kepada para petani jeruk. Karena berbagai obat kimia yang dipakai itu sering tidak mempan. Tapi dengan cara yang saya sampaikan, karena saya sudah membuktikan 1 tahun mengadakan eksperimen, itu sangat mujarab. 90% saya jamin tanaman itu akan sembuh. Tapi satu hal, kita harus juga benar-benar memberikan perhatian yang intensif atau perawatan yang intensif kepada tanaman, terutama jeruk ini. Karena jeruk ini dia tidak boleh becek batangnya, medianya nggak boleh becek. Jadi kalau medianya terlalu becek, dia sering akan timbul patogen yang menyebabkan busuk batang ini, yang disebut dengan blendok ini. Dan ini cukup berbahaya bagi para petani karena akan mengurangi hasil panen, tanaman mati. Jadi dia sangat rentan, jadi akibatnya kita ruginya besar. Makanya kalau ada gejala getah yang keluar sedikit pun atau cairan yang seperti tadi itu sedikit pun di batang, kita obati dengan segera. Gosok dengan tanah, kemudian kasih air kelapa, kasih kunyit, kasih aloe vera. Karena bahan-bahan itu murah dan ada di sekitar kita. Aloe vera tanam 1 kali banyak, bisa dipakai untuk banyak. Kemudian kunyit juga bahannya tidak terlalu mahal, semua murah. Dibandingkan dengan kita memakai kimia yang nanti akibatnya tanaman itu akan melemah karena ada kimia masuk ke dalam batang tanaman atau di media. Jadi kalau organik, risiko kedepannya itu hampir tidak ada. Jadi itu yang saya sampaikan.
Saya mengucapkan terima kasih dan minta maaf sekali lagi bila ada kekurangan. Mohon dukungannya. Terima kasih, selamat siang. Sampai jumpa di video kami yang akan